Di mana data Anda mengatakan Tuhan itu gelar, sementara di Bible katakan nama? Sekarang Anda buktikan kepada saya bahwa Tuhan di dalam Bible Anda itu adalah gelar untuk Yesus. Oke, Anda tunjukkan kepada saya. Terjemahan Tuhan dalam Alkitab ada dua, yang berasal dari bahasa asli yang berbeda. Dalam teks Yesaya 42 ayat 8, ini kata Tuhan diterjemahkan dari Yod He Vav atau Yahweh atau YHWH. Inilah nama Tuhan yang asli. Itulah namaku, YHWH. Diterjemahkan Tuhan huruf besar. Sementara Tuhan yang satu lagi itu berasal dari bahasa Yunani, Kurios. Huruf kecil. Iya, huruf kecil. Di situ jadi itu cara LAI membedakannya. Oke. Jadi Tuhan Anda ini Tuhan huruf besar atau Tuhan huruf kecil? Karena cara berpikir Pastor Loading itu seperti babi ngepet. Waktu manusia berubah jadi babi ngepet, manusianya hilang. Bagaimana Pak Pendeta menjelaskan tentang saya konsep Tritunggal itu? Jelaskan sama saya. Semoga saya bisa pahami. Coba. Oke, ya, Tritunggal ya. Ya, Tritunggal itu adalah Allah yang satu tapi menyatakan diri dalam tiga. Bapa, Firman, Roh Kudus. Bapa itu sebagai Allah yang tak terhampiri, sebagai sumber segala sumber. Sementara Firman itu inkarnasi, Roh Kudus yang menghidupkan. Tapi ini adalah Allah yang satu, sama seperti kita. Tubuh, jiwa, dan roh, tiga, tetapi satu dalam diri saya. Seperti itu. Itu Allah Tritunggal. Kenapa dia butuh? Ya. Kita pakai gambaran bagus Pak Pendeta ya. Saya ingat-ingat bentar. Yang pertama apa? Allah ya? Allah. Oke, yang kedua? Yang pertama Bapa. Oh iya. Yang pertama Bapa. Yang kedua Firman. Oke. Yang ketiga Roh Kudus. Oke. Terus bentar. Kita pakai begini bagus nih Pak Pendeta. Pak Pendeta bisa lihat ini? Ya, bisa. Kan? Silakan. Ya. Bapa, Firman, Roh Kudus ya? Ya. Nah, ini kan tiga nih kan? Tiga nih. Ya. Oke. Mereka dalam satu lingkup begini. Betul. Allah. Ya? Ya. Ini Allah ya? Ya. Berarti apa ini? Ini bukan Tritunggal, ini Fortuner ini. Ini apa nih? Oke. Nah, sekarang yang jadi manusia ini yang mana? Firman. Oke, Firman. Firman jadi manusia ya. Oke. Ya. Firman jadi manusia. Ketika Firman ini jadi manusia, berarti ini Firman di sini tidak habis kan? Tidak mungkin suara habis kan? Tidak habis kan? Ya, rumusnya tidak dibatasi ruang dan waktu. Oke. Berarti ini Firman jadi manusia nih, ya? Ya. Manusia ini Tuhan atau bukan Pak Pendeta? Ya manusia. Kan sudah menjadi manusia dia. Ya, tetapi sudah bukan lagi Firman. Betul, kealahannya tidak berubah, kealahannya tidak berhenti, kealahannya tetap. Jadi waktu Allah menjadi manusia bukan berarti Allah berubah seperti Power Rangers, Spider-Man. Enggak. Ini kan Allah nih. Di dalam Allah ini ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus kan? Ya. Sebagaimana kita manusia ini kan, di dalam diri kita ada jiwa, ada tubuh, ada roh. Betul? Betul. Nah, ketika Firman ini dia keluar dan dia menjadi manusia, berarti Firman di sini tidak habis kan? Ya, tetap ada.
Tetap ada. Nah, firman yang keluar ini menjadi apa? Waktu firman keluar ini dia menjadi apa? Menjadi manusia. Oke, dia menjadi manusia. Oke, firman menjadi manusia. Manusia ini Tuhan atau bukan? Kemanusiaannya Tuhan. Kemanusiaannya manusia, sorry. Terus? Yang satunya apanya? Ya, itu kan ada unsur Allahnya, firman. Firman ini kan telah menjadi manusia nih. Kan telah menjadi manusia. Menjadi, kata menjadi. Menjadi. Di Bible tertulis menjadi atau menambahkan natur kemanusiaan? Ya, menjadi. Menjadi, bukan menambahkan kan? Berarti menjadi, misalnya ini Pak Pendeta, ini apa nih? Ini korek. Ini korek kan? Ini korek. Ketika korek itu sudah menjadi pulpen, apakah masih terlihat pulpen? Itu analogi yang salah. Gini loh. Begini Pak Pendeta. Ini saya tunjukkan gambar saya. Ini sebentar, saya tunjukkan gambar saya. Gini dia. Ini dia. Coba lihat. Oke. Ini Tritunggal. Jangan buat lingkaran lah. Bapa, Firman, Roh Kudus. Nampak nggak jelas nggak nih? Oke. Firman menjadi manusia. Bukan berarti Firman saja yang berkarya. Bapa pun berkarya. Roh Kudus pun berkarya. Karena Maria hamil itu dari benih Roh Kudus. Nah, gini dia. Sorry, kurang terang ya. Maaf. Oke. Nah, jadi bicara Yesus yang manusia, itu ada Allah. Ada kemanusiaan. Itu maknanya. Bukan Allahnya hilang, Allahnya berhenti, murni menjadi manusia. Itu konsep yang salah. Iya Pak Pendeta. Di situ firman itu, ketika firman keluar dari segitiga itu dia keluar, dan firman itu dia keluar tujuannya menjadi apa? Ya, menjadi manusia. Oke, menjadi manusia. Ketika firman itu menjadi manusia, apakah manusia itu Tuhan? Gelarnya Tuhan, manusia tetap manusia. Yang saya tanyakan, ketika firman itu dia keluar dan dia menjadi manusia, apakah manusia itu Tuhan? Tidak, manusia itu adalah manusia. Yang Tuhan itu adalah esensinya dari Allah. Tadi kan Anda mau bilang, yang manusia itu ya manusia, yang Tuhan itu yang firman itu kan? Iya. Tapi Anda lupa, Yohanes 1:14 firman itu menjadi manusia atau firman itu menambah natur manusia? Dua-duanya benar. Lah, kok dua-dua? Anda ini dari tadi dua-duanya benar, sementara di dalam Bible tidak tulis dua-duanya benar. Bagaimana Anda gini? Dengar ya. Memang bunyinya Allah menjadi manusia atau firman menjadi manusia. Istilah Allah menambah natur kemanusiaan itu adalah upaya kami menjelaskan esensi Allah yang benar. Ini kan cara orang menjelaskan kealahan. Seperti itu. Memang tidak ada unsur itu tercatat secara eksplisit, tetapi mudah-mudahan ini bisa menjadi satu skakmat buat Pak Pendeta ya. Bisa kita kembali dulu ke perjanjian lama, bisa baca Ulangan 18:18 Pak Pendeta. Ulangan 18:18. Ulangan 18 ayat 18 ya. Saya ikuti Pak Loding sampai Pak Loding puas. Oke, siap. Jadi kalau bukan saya dibaptis, berarti Pak Pendeta yang syahadat teman-temannya. Ya. Ya. Siap. Baca yang keras, Ulangan 18:18. Pokoknya Pak Loding sudah lakukan yang terbaik baca Alkitab kan. Saya doakan anugerah datang. Oke, Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Pertanyaannya apa? Yes. Nubuatan untuk siapa itu? Untuk Yesus Kristus. Untuk Yesus. Berarti Yesus Tuhan atau Nabi? Yesus jabatan pelayanannya Nabi. Tapi Yesus juga Tuhan karena dia firman Allah. Jadi di sini nubuat tentang Yesus akan dibangkitkan Nabi ya dari antara mereka, dari saudara mereka seperti Musa.
Oke, seperti Musa. Satu-satunya nabi yang dimaksud seperti Musa adalah Yesus Kristus. Dalam keadaannya sebagai manusia, jabatannya nabi. Bahkan dia juga rasul, dia juga imam. Apa yang salah? Sekarang begini. Oke, sabar dulu. Anda yakin Yesus adalah utusan ya? Yakin. Oke. Bagaimana dengan itu tadi kan di situ Anda sudah akui bahwa itu Yesus ya? Nubuatan Yesus. untuk Yesus ya? Ya. Oke. Coba buka Yohanes 3:3-4. Mungkin di situ pengendapannya. Yohanes berapa? Yohanes 3:34. Yohanes 34. 34. Ya. Yohanes 3:34. Oke, saya akan baca. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Nah, Ya. itu untuk siapa lagi itu? Ya, oke, ini mengarah kepada Yesus Kristus. Nah, berarti Yesus itu adalah penyampaian firman siapa? Ya, penyampaian firman Allah. Oke, berarti Yesus menerima firman dari Allah ya? Oh, Yesus itu firman Allah itu sendiri. Anda tidak setuju kalau Yesus menerima firman dari Allah? Iya, yang menerima kemanusiaannya, yang firman Allah adalah kealahannya. Bagaimana yang menerima kemanusiaannya? Kita dari Ulangan 18:18 loh. Yesus itu firman Allah gini, bentar ya. Ini. Astagfirullahaladzim. Ada Papa Lopo di bawah. Ini susah saya kasih gambar, sudah habis kertasnya nih. Ini Yesus. Oke. Dia adalah firman Allah dan dia manusia. Nah, saya kasih tunjuk ya, ini praktis. Makanya nggak bisa pakai logika terbatas, harus pakai. Dia kena sini lagi nanti nih. Nanti Pak Pendeta kena sini lagi nanti. Oke, mana. Ini, Oke. Yesus itu firman Allah dan manusia. Oke, sabar. Oke, sabar, saya tanya. Yang firman Allah ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ya, firman Allah itu ya firmannya Allah, Tuhan. Iya, Tuhan. Oke. Yang manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Yang manusia, anak Maria. Oke. Yang mati di kayu salib untuk menebus dosa yang mana? Yang mati di salib adalah kemanusiaan yang menebus kealahan. Oke. Berarti yang mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia adalah yang manusianya ya? Ya, yang mati di salib kemanusiaan. Oke. Ya, yang Tuhannya ini mati atau tidak? Tidak, Tuhan tidak bisa mati. Tidak. Mati bukan Berarti Tuhan. apa maksud tujuan kemanusiaan Yesus mati di kayu salib? Untuk syarat penebusan, menggantikan. Oke, untuk menebus dosa manusia. Ya. Untuk menebus dosa manusia. Berarti di Kristen yang menebus dosa manusia adalah manusia? Bukan. Yang menebus dosa Allah. Kan beda lagi. Berarti seharusnya yang mati adalah? Seandainya Pastor Loading jujur, Allah itu tidak bisa mati. Kalau Allah itu mati berarti melanggar esensi atau definisi Allah itu sendiri. Coba lihat, harus bisa dipilah. Yang mati manusia, yang menebus adalah kealahan. Makanya Yesus itu satu kesatuan, duinatur. Itu yang harus bisa dipilah. Itu loh. Yakin nih yang mati manusia nih. Oh. 1 Petrus 3:18. 1 Petrus 3:18. Buka datanya. Oke. Kita pakai data. Buka datanya. Yakin ya, kita kunci ya. Kita kunci ya, yang mati adalah manusia ya. Oke. Yang baca Pastor Loading aja lah biar enak, langsung lihat teksnya. 1 Petrus 3:18. 1 Petrus 3 ayat 18. Oke. Ya. Nanti saya 1 Petrus 3 jadi lapar Petrus ini. 3:18. Sama, saya juga lapar nih. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ya.
Ya. Itu berarti dia dibunuh dalam keadaan sebagai manusia ya. Oke. Baik. Sudah terjawab. Sabar. Iya, oke. Menurut Anda bertentangan enggak dengan 1 Korintus 11 nomor 26? Kenapa bertentangan? Silakan Anda baca di situ. Baca yang keras. 1 Korintus 11 ayat 26. Ayat 26. Baca yang keras. Biar semua dengar. Oke, 1 Korintus 11 ayat 26 ya. Iya. Oke. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi yang mati ini manusia atau Tuhan? Gini, ini kan gini lagi. Gimana? Iya. Gimana? Oke. Gimana? Gini, dalam iman kami, Kejadian sampai Wahyu itu tidak kontras, saling melengkapi. Makanya dengar dulu, ini prinsipnya. Di mana-mana si penganutnya lebih paham. Apalagi saya sudah belajar. Sorry, saya bukan belajar setahun 2 tahun. Udah puluhan tahun saya belajar, Pak Loding. Jadi Kejadian sampai Wahyu prinsipnya tidak bertentangan. Kalau Anda tidak paham, berarti logika kita terbatas. Jadi dalam pasal yang sebelumnya kita baca dengan 1 Korintus pasal 26 ini tidak bertentangan. Dimaksud kematian Tuhan di sini bukan berarti Tuhannya mati, tapi kemanusiaan yang mati, tapi gelarnya Tuhan. Gitu loh. Apa tadi? Yang mati kemanusiaan. Coba. Oke, coba Anda bilang terus. Ini sebenarnya sama dengan kitab Lukas pasal 1:21 ya. Yang lahir di kota Daud Tuhan. Itu yang lahir kemanusiaan, gelarnya Tuhan karena dia firman Allah, dan ini juga mati, ini kemanusiaan tapi gelarnya Tuhan. Ini kan kalimat. Sabar. Oke, tadi coba Anda baca ulang biar saya buka di sini. Bentar ya. Bentar. Tadi penjelasan Anda gimana tadi biar saya catat di sini lagi. Ya, ini kan sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Oke, jadi Tuhan di situ menurut Anda apa? Gelar. Oke, ketika Anda mengatakan bahwa Tuhan itu adalah gelar, berarti perkataan Anda itu sangat bertentangan dengan Bible Anda sendiri. Bisa saya buktikan itu? Buktikan. Oke, Anda silakan buka Yesaya 42 nomor 8. Baca yang keras biar semua pada dengar. Biar jangan katakan bahwa Loding modal congor. Yesaya 42 ayat 8 tentang Yahweh. Baca yang keras dulu. Oke. Saya akan bacakan. Oke. Aku ini Tuhan. Itulah namaku. Nah, aku tidak Aku ini Tuhan, itulah namaku. Kenapa Anda bilang gelar? Di mana data Anda mengatakan Tuhan itu gelar, sementara di Bible katakan nama? Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kena lagi Pak Pendeta. Pak Pendeta katakan kena lagi saya ini. Berikan aku kesabaran. Tidak, bukan. Anda mengatakan bahwa Tuhan itu adalah gelar. Saya tunjukkan berdasarkan data yang ada dalam Bible Anda bahwa Tuhan itu adalah nama. Sekarang Anda buktikan kepada saya bahwa Tuhan di dalam Bible Anda itu adalah gelar untuk Yesus. Anda tunjukkan kepada saya. Barusan saya berdoa minta kesabaran menghadapi orang yang merasa lebih tahu dari si penganutnya. Bukan lebih tahu, kan kita di sini kan pengen mendengar Injil, berita Injil ini. Terjemahan Tuhan dalam Alkitab ada 2 yang berasal dari bahasa asli yang berbeda. Dalam teks Yesaya 42 ayat 8, ini kata Tuhan diterjemahkan dari Yod He Vav atau Yahweh atau YHWH. Inilah nama Tuhan yang asli. Itulah namaku, YHWH. Diterjemahkan Tuhan huruf besar. Sementara Tuhan yang satu lagi itu berasal dari bahasa Yunani, Kurios. Huruf kecil.
Iya, huruf kecil. Di situ jadi itu cara LAI membedakannya. Oke. Jadi Tuhan Anda ini Tuhan huruf besar atau Tuhan huruf kecil? Konteksnya yang menjelaskan, konteksnya yang menjelaskan. Makanya kalau kita bicara Tuhan, sebentar. Kalau kita bicara Tuhan harus jelas. Tadi saya pikir kita membahas Tuhan tentang kurios. Pak Loding membawa kepada YHWH, beda konteks. Yang jadi di dalam Bible, jadi di dalam Bible itu ada dua Tuhan. Loh, ini konteksnya yang beda. Sebenarnya secara esensi semuanya sama. Itu merujuk kepada Tritunggal semua itu. Atau beginilah Pak Pendeta, poinnya di sini. Sebentar, Tuhan diperjanjikan. Oke, silakan. Ini butuhnya kontekstual. Yang kita bahas tadi adalah konteks perjanjian baru kurios yang diterjemahkan Tuhan dan Tuan. Itu. Tapi Bapak Loding lari ke Tuhan perjanjian lama yang menggunakan istilah YHWH. Konteksnya beda. Gitu. Kenapa saya bilang gelar? Karena ini merujuk kepada kurios. Kenapa gelarnya Tuhan? Karena dia adalah Allah, firman Allah, gitu loh. Tapi kalau merujuk kepada PL, Yesaya 42 ayat 8, ini nama aslinya YHWH, begitu dia, beda konteks. Jadi menurut Pak Pendeta, Tuhan di perjanjian lama sama Tuhan perjanjian baru ini sama atau beda? Pribadinya sama, tapi makna penggunaan konteks beda. Bagaimana makna dan konteks beda? Sama-sama Tuhan sama kok. Ya, dalam perjanjian lama Yesaya 42 ayat 8, Allah belum inkarnasi. Dalam perjanjian baru Allah sudah inkarnasi dalam Yesus. Konteks beda kan? Berarti waktu Tuhan di perjanjian lama itu dia berbohong. Tidak. Kenapa berbohong? Di mana berbohong? Kalau dia kalau saya bisa tunjukkan dia berbohong, Anda mengatakan bahwa Tuhan di perjanjian baru berarti itu Allah berinkarnasi menjadi manusia, betul? Iya. Oke, baca Bilangan 23 nomor 19. Bilangan 23 saya ikuti. Bilangan 23 nomor 19. Nomor 19 saya ikuti. Baca yang keras. Iya, baca yang keras. Ini buat Pastor Loding ini ya. Saya ikuti. Udah sampai panas laptop saya ini. Buka terus ini. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Pertanyaannya. Terus kenapa anda katakan di perjanjian baru dia berinkarnasi? Di situ dia sudah katakan Allah bukanlah manusia. Betul. Kenapa di perjanjian baru dia jadi manusia? Betul. Ini kan merujuk ke Yesus. Yesus itu secara daging bukan Allah. Iya, tapi kan berinkarnasinya tadi kan? Anda katakan kan? Betul. Nah terus? Ya memang konteksnya beda. Bilangan 23 nomor 9. Bahkan di Mailaki dikatakan Tuhan tidak akan berubah. Betul. Tuhan tidak berubah. Kenapa di perjanjian baru? Kenapa dulu di perjanjian lama itu Tuhan itu dui natur atau cuma satu natur? Ya. Dalam perjanjian lama itu Allah itu esa. Esa kan? Tetap Tritunggal. Tetap Tritunggal. Di mana perjanjian lama ada Tritunggal, Bang? Oke, saya buktikan. Allah, Bapa Yahweh, punya firman, punya roh. Anda bisa buktikan pakai jari begini. Mana ini? Bilangan 23 nomor 19 sudah jelas. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga dia berdusta. Menyesal. Tiba-tiba datang perjanjian baru, Anda katakan Allah berinkarnasi menjadi manusia. Berarti Allah di perjanjian lama berbohong dong. Konteks dalam Bilangan 23 ayat 19 bukan merujuk kepada Yesus Kristus, tapi ini merujuk kepada tindakan perkataan firman-Nya yang harus dipercaya. Bukan seperti iya, makanya manusia. itu kita percaya bahwa Tuhan mengatakan di situ Allah bukanlah manusia. Sepakat? Iya, betul. Sepakat ya? Sepakat bukan manusia. Oke, sepakat Allah bukan manusia. Berarti Yesus bukan Allah kan? Bukan, kemanusiaannya bukan Allah. Bukan kan? Terus apanya yang Allah?
Ini saya tunjukkan. Apanya Makanya yang Allah? gambar ini dimaknai Pak Loding. Ini Oke, yang Allah. apanya yang Allah? Sabar. Apanya Allah? Ini. Apanya Firman Allah? Firman. Oh, berarti dia kasih keluar firman-Nya untuk menjadi apa? Menjadi manusia. Berarti dia berbohong di bilangan 23 tadi bahwa dia Bukan. bukanlah manusia. Bukan, Pak Loding yang nggak paham makna yang sebenarnya. Ini makna yang sebenarnya. Bagaimana nggak paham? Gini, Nggak paham Pak Loding. makna? Dengar Ah. baik-baik, Pak Loding. Wih, ada Pak Yonatan Nander lo. Ngeri. Oke, perhatikan Kasih ini. naik. Perhatikan ini. Gurunda Tidak itu. usah. Tidak usah. Kenapa Rame nanti takut? rame. Nggak apa-apa. Oke. Terus. Dengar ini baik-baik ya. Waktu Allah menjadi manusia ini, Allahnya tak berubah, tetap ada dalam diri Yesus. Itu loh. Terus. Ya sudah, makanya kita bilang duinatur, Allah sejati, Bang. manusia sejati. Abang begini bang, abang katanya kan sudah pelajari, sudah berapa, abang kan pasti orang yang terdidik, orang yang belajar bang. Saya mau tanya ulang-ulang sama abang, tolong abang jawab dengan jujur lah. Yohanes 1:14 di situ kan kata menjadi kan, di situ Iya. firman menjadi manusia atau firman menambahkan natur kemanusiaan. Dua-duanya benar, kan saya bilang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di mana dua-duanya benar bang? Datanya di mana itu? Dua-duanya benar. Abang ini borong terus. Dia pikir saya jualan. Pastor Loding yang terhormat, dari tadi saya sudah jelaskan, menjadi manusia bunyi terjemahan LAI, tetapi Allah menambah natur kemanusiaan itu adalah upaya kami menjelaskan kebenarannya. Kalau nggak Jadi- diterima, no problem. Bukan Itu dan dia. diterima bang. Abang mengatakan bahwa upaya kami mengatakan bahwa Allah menambahkan natur kemanusiaan untuk maksud dan tujuan untuk apa? Untuk kristenisasi kan? Begitu biar Bukan. orang Buddha fahami Allah Tritunggal kan? Sementara kalau tertulis Itu sensitif kristenisasi itu loh. Sensitif itu dan dipikir kenapa sensitif? bahasanya kurang terus? tepat. Allah menjadi manusia itu untuk karya penebusan. Nah, ketika kata menjadi, bang, begini bang, dengar dulu. Ketika nasi sudah menjadi bubur, apakah bubur bisa menjadi nasi lagi? Kan tidak mungkin kan? Ketika firman telah menjadi manusia, maka apapun yang terjadi manusia tidak bisa menjadi Tuhan lagi. Betul. Jadi Yesus itu adalah manusia. Betul. Ya. Kalau kita ikuti bahwa Yesus itu adalah betul-betul manusia, berarti masuk berarti lurus. Anda tidak akan pusing-pusing di Ulangan 18:18 sama tadi di Yohanes 3 nomor 34. Ya. Kisah Para Rasul 2 nomor 22 sudah jelas. Yohanes 17 nomor 3. Saya bisa mengerti cara berpikir Pastor Loding, tetap saya hormati sekalipun salah. Karena cara berpikir Pastor Loding itu seperti babi ngepet. Waktu manusia berubah jadi babi ngepet, manusianya hilang. Kita bukan bahas tentang manusia berubah jadi babi ngepet. Kita bahas tentang ketuhanan. Kenapa Iya, lari ke babi itu ngepet? gambarannya. Gambaran Kasih yang benar. Dengar baik-baik. Kasih gambar yang indah-indah Iya. sedikit, bang. Kan saya sudah jelaskan, gambaran yang benar itu Allah menjadi manusia atau firman menjadi manusia adalah Oke, saya ikut. Sekarang Kealahannya saya tetap tanya, ada. sekarang di dalam diri Yesus, tubuhnya ini Tuhan atau bukan? bukan. Itu kemanusiaan tubuhnya. Iya. Oke, yang mananya yang Tuhan di dalam diri Yesus itu? Aduh, gambar ini loh saya jelaskan berkali-kali loh. Ini yang Tuhan Iya, ini. apanya? Ini Firmannya loh. itu apanya? Rohnya kah? Loh. Firman Allah ini loh Tuhan. Iya, Pak Pendeta. Firman Allah telah menjadi manusia kan? Di dalam diri manusia punya jiwa, tubuh dan roh, betul? Iya. Yesus itu kan manusia, punya jiwa, tubuh dan roh, kan? Iya. Natur satunya itu apa? Di bagian apa? Di mananya dia itu? Ya Allah. Kealahan. Apanya? Iya, apanya itu? Apanya itu? Apakah rohnya itu roh Allah, roh Tuhan? Ya, yang jelas Tritunggal berperan. Iya, apanya Ada itu? Firman, Roh Kudus sebagai benih kelahiran, Bapa sebagai sumber yang menyertai. Iya, kan Anda katakan di dalam diri Yesus kan ada natur ketuhanan. Ya, Iya, natur ketuhanan itu yang apanya itu? Yang rohnya kah? Yang tubuhnya kah?
Yang jiwanya kah? Yang rohnya kah? Kita ulang-ulang terus itu Yohanes pasal 1 ayat 14. Itu sudah menjawab. Iya, itu kan firman telah menjadi manusia. Firman sudah menjadi manusia nih kan? Dia menjadi manusia nih. Makanya gini, dari tadi saya sudah singgung loh. Saya kutip gambaran manusia jadi babi ngepet. Itu pemahaman Pak Loding. Tapi itu salah. Itu. Astagfirullah. Itu salah. Yesus punya mengatur. Gini, sorry ya. Pastor Loding itu terjebak dengan bahasa Indonesia yang sebenarnya tidak mewakili makna asli. Jangan terpancing, karena bahasa ini adalah upaya untuk menjelaskan Allah yang sebenarnya tidak bisa menjelaskan Allah itu dengan sempurna sesuai makna aslinya. Seperti itu. Jangan berpikir seperti babi ngepet tadi, manusia waktu berubah jadi babi ngepet, murni babi ngepet. Atau Spider-Man berubah jadi Spider-Man, gitu loh. Atau Batman. Kira-kira Yesus sebelum mati di kayu salib yang dia teriak-teriak itu natur ketuhanannya ada dalam dirinya atau tidak itu? Ya ada. Berarti dia teriak kepada dirinya sendiri itu? Ya tidak. Dia teriak, kemanusiaannya teriak. Iya, kemanusiaannya teriak kepada siapa? Ya, kepada natur ketuhanannya kan? Kepada siapa saja yang mendengarkan. Bukan itu yang dia teriak yang Eli lama sekali atau apa? Eli apa tadi? Ya, Eli lama sambaktani. Dia teriak itu, dia katakan Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku kan? Ya, betul. Kan? Nah, itu waktu Yesus teriak itu natur ketuhanan masih ada dalam dirinya atau tidak? Nah, itu ada berbagai versi. Ada yang percaya kealahannya sudah meninggalkan tubuhnya. Bagi saya, kealahan tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Tidak bisa ditafsirkan meninggalkan atau tetap ada. Tapi yang jelas tidak terbatas. Tapi dari segi kemanusiaan, dia teriak. Iya, dia teriak itu minta tolong kepada siapa? Kepada natur ketuhanannya. Itu bukan minta tolong. Itu terus bukan teriakan apa? Itu. Gimana? Ada kalimat tolong di situ. Bukan, itu teriaknya untuk apa itu? Teriak itu kan untuk jelas. Apa kalau gitu? Mengapakah engkau meninggalkan aku? Oke. Terus dia teriak kepada natur ketuhanannya kan? Gimana? Atau tidak? Waktu Yesus teriak di kayu salib itu Eli itu dia teriak kepada natur ketuhanannya atau bukan? Ya enggak lah. Berarti ada Tuhan lain? Enggak, itu maksudnya itu menggenapi firman Tuhan. Oh, hanya menggenapi. Jadi itu dilakukan Yesus sebagai penggenapan nubuat dari kitab Perjanjian Lama. Ini nih, Mazmur 22 ini. Sebentar. Ini adalah penggenapan dari Mazmur pasal 22, jeritan ratapan. Iya, kira-kira itu dia teriak itu untuk apa? Untuk hanya untuk menggenapi atau untuk teriak bahwa Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Atau tersiksa atau apa? Gimana? Ini kan tadi saya sudah sebutkan, ada yang menafsirkan bahwa kealahan meninggalkan dia karena dia sudah disalib supaya murni sebagai syarat pengorbanan. Tapi dari sisi lain maknanya adalah untuk menggenapi Mazmur pasal 22, jeritan tentang ratapan. Itu dia. Termasuk lambungnya tertusuk pun penggenapan. Oke. Tidak ada modus lain seperti dia, kayaknya berat banget penyaliban ini, tolong aku Tuhan, bukan begitu, apalagi minta tolong. Tidak ada bunyinya itu. Waktu dia saya ikut. Ini saya minta pendapat dari Pak Pendeta saja, sesuai dengan Pak Pendeta yang telah pelajari berapa puluh tahun tadi Pak Pendeta katakan. Kalau menurut Pak Pendeta, waktu Yesus teriak itu kan dalam keadaan masih hidup, makanya dia teriak. Itu natur ketuhanannya masih ada dalam dirinya atau tidak itu? Makanya saya bilang nggak akan bisa jawaban memuaskan Pastor Loding. Tidak, yang bukan saya mengikuti sesuai dengan penjelasan Pak Pendeta. Kira-kira waktu dia teriak Eli itu
Itu kan dalam keadaan hidup. Itu natur ketuhanan ada dalam dirinya atau tidak itu? Ya kalau mengikuti tafsiran yang pertama, ya meninggalkan tubuhnya. Meninggalkan tubuhnya. Ya. Ya. Oke. Tetapi bukan berarti tanpa penyertaan loh ya. Berarti dia sudah manusia ya, waktu disalib itu dia sudah manusia ya. Memang manusia yang disalib, bukan sudah manusia. Iya. Memang manusia yang disalib. Oke, berarti natur ketuhanannya, berarti waktu disalib itu sudah bukan dua natur lagi ya, cuma satu natur ya. Ya. Satu natur. Oke, sampai dia mati pun satu natur, yaitu manusia ya. Iya, betul. Oke, kira-kira ketika dia bangkit itu masih manusia atau Tuhan? Ya, kemanusiaan berubah menjadi tubuh kemuliaan. Terus tubuh kemuliaan itu anak Maria atau bukan? Ya, sudah beda. Itu kan sudah tubuh kemuliaan. Nah, terus anak Maria kemana? Masa anak orang kalian hilangkan? Nah, itu baru berubah. Tubuh jasmani berubah menjadi tubuh kemuliaan sebagai Iya. gambaran. Sebentar, sebagai gambaran tubuh yang kami gunakan nanti saat bangkit. Tubuh kemuliaan ini pun tubuh yang tak dibatasi ruang dan waktu, bahkan tak perlu Ya, makan. ini kan waktu dia disalib nih, yang sudah satu natur nih. Ya, sudah manusia nih. Itu kan disalib itu kan ibunya kan nangis di situ kan? Anak Ya. Maria dia nangis kan di situ, ibunya nangis tuh. Nah, begitu dia mati. Nah, begitu dia mati, ketika dia bangkit, Tuhan atau bukan? Iya. Yang bangkit itu kan kemanusiaan ya, berubah dengan tubuh kemuliaan. Oke, dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Terus tubuhnya yang anak Maria itu di mana? Kan sudah berubah. Iya sudah berubah, tidak masalah. Terus tubuh anak Maria, mayat anak orang tuh loh. Terus mayat anak orang di mana? Pastor Loading ini nggak konsisten. Gini, saya bilang nggak Bukan konsisten. begini Pak Pendeta. Pak Pendeta bilang dia bangkit memakai tubuh kemuliaan, tubuh baru ya, tubuh kemuliaan ya. Ya. Terus tubuh lamanya mana? Itu anak orang loh. Sudah hilang lah, kan udah berubah. Masa mayat anak orang kalian kasih hilang? Kurang asam kalian ini. Itu mayat anak orang loh. Masa kalian kasih hilang mayat anak orang? Ini tubuh kemanusiaan. Berubah menjadi tubuh kemuliaan. Nah, terus? Ya, yang terlihat tubuh kemuliaannya, yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Nah, terus tubuh kemanusiaan yang anaknya Maria itu di mana? Sudah berubah. Tapi di mana? Berarti tubuhnya dui natur juga. Ya, ini konteksnya itu dia memberi teladan, tetap dui natur. Tapi dengan tubuh yang sudah berubah, dengan tubuh kemuliaan. Enggak apa-apa lah kita. Kita lanjut ke situ sekarang. Tadi enggak, bukan. Saya konsisten kok. Saya konsisten tadi. Sebentar. Tadi Pastor Loading menganut paham Allah menjadi manusia berarti berubah menjadi manusia 100%. Tapi sekarang waktu saya bilang kemanusiaan berubah menjadi tubuh kemuliaan, tidak terima. Konsep yang Pak saya terima. Oke, saya terima Anda mengatakan bahwa tubuh manusia itu telah berubah menjadi tubuh kemuliaan. Terus bagaimana tubuh anak orang ini, tubuh anak Maria ini masa hilang? Masa mayat anak orang sudah berubah. Oh, sudah berubah. Nanti pola yang sama kami akan alami juga. Walaupun kami dalam kubur, walaupun kami sudah mati di mana-mana, di air maupun di mana-mana, itu akan disatukan nanti dan berubah menjadi tubuh kemuliaan. Itu Oke. Ketika dia sudah dengan tubuh kemuliaan dan dia terangkat ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa, ketika dia duduk di sebelah kanan Bapa, itu dia Tuhan atau masih dui natur? Oke. Saya jawab dengan firman Tuhan. Makanya semua yang dilakukan Yesus, yang terjadi pada Yesus, ada nubuatnya, ada penggenapannya. Oke, biar lebih mantap Pastor Loading yang baca. Ini jawabannya. Dalam Mazmur 110 ayat 1. Apa? Mazmur berapa? Mazmur 110 ayat 1. Itu jawabannya. Kenapa ada pernyataan seperti itu?
110 1 ya. Ya. Demikian firman Tuhan kepada tuanku. Ya. Itu. Lanjut. Demikian firman Tuhan kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Iya. Itu. Nah, terus? Jadi yang terjadi waktu Yesus naik ke sorga, ada penglihatan dia duduk di sebelah kanan Allah. Itulah nubuatnya digenapi, termasuk Stefanus juga melihat seperti itu. Para murid juga melihat seperti itu. Iya. Jadi bahkan itu untuk menggenapi, dan itu kiasan. Jangan ditafsirkan literal. Oke. Seolah-olah ada Allah yang lebih raksasa, lalu Yesus duduk di sampingnya sebagai wakil. Bukan begitu. Oke, yang saya tanyakan begini, ketika Yesus sudah terangkat dan duduk di sebelah kanan Bapa, itu Yesus itu masih manusia atau sudah Tuhan? Ya, dia Tuhan, tetap Tuhan. Iya, tapi masih duinatur atau tidak di atas? Ya, kalau sudah satu dengan Tritunggal, ya duinatur sudah nggak dipakai. Oke, duinatur sudah tidak dipakai. Yakin nih, saya kunci nih. Saya kunci nih. Oke, berarti di atas sudah tidak ada lagi kemanusiaan Yesus, kan? Iya. Oke. Nah, kalau begitu Anda baca Markus 14:62. Coba baca yang keras biar dengar. Baca yang keras. Ingat ya, saya sudah kunci tadi. Saya sudah Markus kunci, saya sudah lipat. Ayat 62. 62. Nah, saya sudah kunci nih. Saya sudah kunci. Pakai gembok apa itu? Nggak bisa dibuka lagi? Nggak bisa. Baca. Luar biasa pengetahuan Pak Loding tentang Alkitab. Yo, anugerah Kristus mengalirlah seperti Paulus. Oke, saya baca ya, Markus 14:62. Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit. Jadi yang duduk di samping maha kuasa itu siapa? Tuhan atau anak manusia? Tuhan. Ya, itu tertulis apa? Oke, gini. Ingat, saya sudah kunci, tidak bisa buka ya. Saya sudah kunci, tidak bisa buka lagi nih. Saya sudah kunci, tidak bisa buka. Saya sudah kunci. Apapun yang terjadi, saya tidak buka. Silahkan ketawa, selesaikan ketawa Pastor Loding. Oh sudah, oke, siap. Maaf. Silakan. Ya, minum. Oke, sudah. Ya. Jadi istilah anak manusia itu sebenarnya sinonim dengan anak Allah. Oke? Istilah anak manusia bukan berarti murni 100% adalah seperti kita. Itu juga mencakup tentang firman Allah yang ada dalam anak manusia. Jadi bahasa anak manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa itu bukan berarti kemanusiaannya duduk di situ. Kan kita sudah sepakat kemanusiaannya sudah berubah menjadi tubuh kemuliaan. Terus yang duduk di sebelah iya, kan sudah sepakat. Yang duduk di sebelah kanan itu kan kiasan, nggak bisa dipahami secara literal. Ini hanya pembuktian bahwa pekerjaannya di bumi sudah selesai, dan itu penggenapan kitab yang saya katakan tadi, Mazmur 110 ayat 1. Dan ini bicara tentang kedatangannya untuk kali kedua, menjemput orang percaya. Jadi jangan terjebak penafsiran secara literal. Anak manusia berarti anak Maria, masih ada duinatur. Ini kan istilah. Anak manusia juga untuk firman Allah, termasuk anak Allah. Itu loh. Anak Allah, anak manusia itu maknanya adalah perwakilan Allah di bumi melalui Yesus. Begitu. Kan kita sudah sepakat, waktu dia naik ke surga, menampakkan diri, duduk di sebelah kanan Allah, posisinya bukan lagi dengan tubuh kemanusiaan fana seperti kita, Pastor Loding. Dan itu, penampakan itu sekaligus menegaskan
tugasnya selesai di bumi, dan juga memberikan teladan bahwa tubuh inilah yang akan kamu pakai di saat kamu nanti aku jemput waktu aku datang kali kedua, di saat nafiri sangkakala dibunyikan. Orang-orang Islam mengatakan itu adalah kedatangan kedua untuk memerangi Dajjal, ya kan? Isa akan datang untuk kali kedua memerangi Dajjal. Tapi dalam keyakinan kami bukan seperti itu. Dia datang untuk kali kedua untuk menjemput orang percaya. Rapture. Terjadi pesta besar. Reuni akbar di surga. Oke. Berarti tadi kiasannya, poinnya kiasannya. Berarti tetap yang duduk di samping Maha Kuasa itu tetap Tuhan ya, bukan anak manusia ya. Hanya Bibel saja yang tulis anak manusia ya. Kan saya sudah jelaskan tadi ya. Makna anak manusia. Oke. Ini penjelasan Anda bagus sekali nih, saya catat. Dan saya minta penjelasan Anda satu tetap di poin yang sama. Kasih tepuk tangan dong. Bagus. Oke. Di pause juga. Oke. Di situ dikatakan anak manusia anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Oke, duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Oke, baik. Bisa buka apa Kisah Para Rasul 2:55? Kisah Para Rasul 2:55. Para Rasul berapa? Nomor Kisah Para Rasul 2:55. Kisah Para Rasul 55. Waktu Stefanius melihat apa itu berapa ya? Sebentar. Di Kisah Para Rasul 5:22. Oke. Oke, itu Stefanus ya. Ya, kita cek. Kira Kisah Para Rasul 2 ayat sebentar. 55. 22 ya. Bentar saya lihat sini. Oh, itu kisah apa? Stefanus waktu di Rajam Batu itu melihat ke surga, melihat ke langit, ada penampakan Yesus berdiri. Iya. Nah, itu juga kiasan. Kisah berapa itu? Iya, kisah berapa itu? Sebentar, saya agak lupa itu ayatnya itu. Oh, 7:55. Kisah Para Rasul 7:55. 7:55 betul. 7:55. Lupa saya. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 tentang Stefanus. Oke, saya baca ya. Oke, mana dia? Oke, ini. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Oke, jadi saya pengen tanya sama Anda. Setelah itu mungkin nanti next time besok baru Anda menjawab, tidak apa-apa. Tapi poinnya di sini tolong nanti Anda menjelaskan kepada saya. Di ayat 1 mengatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah, yang satu katakan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi mana yang betul nih? Dia duduk atau dia berdiri? Jangan bilang dua-dua betul. Nanti capek Yesus. Duduk berdiri. Kan capek itu. Silakan. Gini, jangan menggiring jawaban. Jangan bilang dua-duanya betul. Terus saya bilang dua-duanya salah atau salah satu salah. Gugur dong firman Tuhan. Itu bukan metode tadi Anda kan biasa. Anda biasa kan jawab dua-dua benar. Nah, ini saya ambil satu poin ini. Kalau Anda katakan dua-dua benar, berarti Anda membuat Yesus capek. Karena Yesus duduk berdiri. Gini. Yang jelas, setiap kejadian yang menunjukkan Yesus duduk berdiri di sebelah kanan Allah Bapa itu adalah penggenapan dari Mazmur 110 ayat 1. Nah, masalah ada yang berdiri dan duduk, kesannya berbeda, ini bukanlah masalah bertentangan. Karena ini kejadian yang berbeda, penampakan yang berbeda. Gitu loh. Yang gini. Di dalam, saya jelaskan konteksnya. Di dalam Markus pasal 14 ayat 62, ini konteksnya bicara tentang Yesus datang untuk menjemput orang percaya. Sementara konteks dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55, ini Stefanus waktu mau menjelang kematian mendapatkan penglihatan.
Ya itu yang dia lihat. Dia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ini bukan peristiwa yang sama. Jadi waktu murid-muridnya melihat duduk, mana yang betul itu? Ya, dua-duanya betul. Capek Yesus. Kau buat Yesus capek. Duduk berdiri. Kau buat Yesus capek. Oke lah Pak Pendeta, next time lah. Saya lihat Pak Pendeta sudah pusing ini. Bukan, aku tidak pusing. Cuma ini sudah terlalu malam. Kalau bisa sampai pagi, tapi saya nggak bisa. Gini, Pastor Loding yang terhormat. Ini bukan peristiwa yang sama. Ini peristiwa yang berbeda, konteks yang berbeda. Ini kan penglihatan. Penglihatan itu boleh saja beda, tapi menunjukkan esensi yang sama, yang dimana Allah menunjukkan keberadaannya kepada Stefanus menjelang kematian. Gitu loh. Itu kalau kita mau bahas ke situ, lagi akan dia tambah panjang ya, akan nanti masuk ke Paulus lagi, nanti kena terus ini. Bukan, gini, aku menyayangkan statement Pastor Loding yang mengatakan Yesus capek. Ini kan keilahian, kiasan. Di mana keilahian itu bisa capek? Itu kan sudah melanggar definisi Allah. Apakah Allah bisa capek? Gitu. Oh iya ya, soalnya tadi saya lihat anak manusia yang duduk di sebelah kanan Allah, padahal Pak Pendeta sudah jelaskan tadi bukan anak manusia ya. Iya, anak manusia, bunyinya anak manusia, tetapi makna anak manusia. Gini. Tadi saya sudah jelaskan loh, makna anak manusia itu. Bukan. Oh, makna anak manusia itu apa? Kan anak manusia itu sinonim dengan anak Allah, yang artinya Allah dan manusia. Jadi konteks berarti Yesus bicara masih itu, ada Dwi Natur di atas. Tapi Dwi Natur yang gimana yang dimaksud? Oh, Dwi Natur berbeda kalau sudah di langit. Yang tadi kan kita sudah kunci tadi. Sudah kunci. Dwi Natur sudah tidak ada di atas. Betul. Kunci, saya sepakat. Betul. Dikunci. Terus anak manusia. Gini, sebentar. Manusia yang di atas itu? Ya, biar tidak bertentangan. Yang pastor kunci itu Dwi Natur waktu Yesus di bumi. Ada Allah, ada manusia. Berarti dia. Iya. Yang bersifat fana. Di surga itu kiasan, penampakan keberadaan Yesus dengan tubuh kemuliaan. Tapi ini kiasan. Kita nggak bisa batasi dengan tubuh apapun keberadaan Allah dengan wujud aslinya. Ini kan hanya kiasan menampakkan diri supaya benang merahnya itu nyambung. Kalau Allah menampakkan diri dengan versi lain, mungkin orang bertanya-tanya, ini penampakan apa ini? Yesus yang tadi mana? Terputus kronologinya. Begitu Pastor Loding yang terhormat. Siap. Begitu. Jangan dipahami seperti film. Gitu loh. Ya. Tidak pahami seperti film. Memang kan dia punya misteri ilahi. Iya, misteri ilahi. Itu film itu, Pak Pendeta. Iya, maksudnya film yang putus-putus, sutradaranya nggak jelas. Oh iya. Oke, siap Pak Pendeta. Saya lihat Pak Pendeta ini sudah mulai kusam ya, sudah capek dari tadi pelayanan yang luar biasa ini. Luar biasa Pak Pendeta ini. Ya. Memang terakhir framing. Iya. Usah pakai bukan framing, maksudnya walaupun bagaimana intinya kita berdua ini setiap hari ketemu. Kalau bukan saya dibaptis berarti Pak Pendeta ini yang disahadatkan ya. Ayo, saya tantang Pastor Loding berdoa bersama-sama. Oke, iya. Kawan saya kemarin Pak Pendeta dia baptis di air sungai itu. Wih, pas banjir. Bukan dosa yang hilang, sekalian nyawanya hilang Pak Pendeta. Makanya saya masih tunda-tunda. Oke Pak Pendeta. Kapan lagi kita bisa nih? Ya sulit memastikan jadwal. Oh, sulit memastikan jadwal. Iya siap Pak Pendeta. Iya, intinya penjelasan Pak Pendeta tadi luar biasa. Makanya itu selagi kalian menjelaskan ya, selagi kalian menjelaskan sesuai dengan tertulis di dalam Bible, maka banyak orang mudah mengerti. Tetapi ketika kalian menjelaskan bertentangan dengan Bible, maka disitulah kalian yang akan pusing sendiri. Terkadang hati kalian itu bertanya-tanya, oh iya ya, kenapa seperti ini ya, kenapa kok begini ya.
Nah begitu Pak Pendeta. Tapi karena yang orang mudah fahami itu ya mungkin orang yang sudah memang didoktrin dari kecil. Begitu. Memang didoktrin dari kecil. Begitu Pak Pendeta. Ya, apalagi kebanyakan orang-orang bilang, "Oh, di dalam diri Yesus itu, Yesus dan Bapa itu, Yesus dan Allah itu adalah satu hakikat." Kan begitu biasanya orang begitu kan? Oh, satu hakikat. Hakikat itu apa? Hakikat adalah keberadaan yang nyata. Nah, keberadaan yang nyata Yesus ini manusia atau Tuhan? Kalau dikatakan bahwa oh Yesus itu hakikatnya manusia. Nah, terus berarti bukan Tuhan. Oh, ada hakikat Tuhan. Berarti dalam diri Yesus mempunyai dua hakikat. Ini kan cuma orang begini. Berarti cuma orang yang begini Pak Pendeta. Masa dalam diri manusia mempunyai dua hakikat? Bagaimana itu Pak Pendeta? Pastor Loding itu juga konsep punya dari mana? Hakikat. Coba, Pastor Loding juga punya dua hakikat, bahkan tiga. Hakikat apa? Satu, apa itu? Satu tubuh, satu lagi roh, roda ilahi, ruah, napas kehidupan. Kok bisa? Kok bisa itu? Tapi hakikatnya saya manusia Pak Pendeta. Hakikat itu adalah keberadaan yang nyata. La ilaha illallah. Iya. Hakikat keberadaan yang nyata itu ada tubuh, ada jiwa dan roh. Sekarang hakikat saya apa? Hakikat manusia dengan tubuh, jiwa dan roh. Nah, Yesus hakikatnya apa? Ya, tubuh, jiwa dan roh dan ilahi. Nah, hakikatnya Allah dan manusia. Berarti punya dua hakikat Yesus. Ya. Astagfirullahaladzim. Ya sudah, next time lah Pak Pendeta ya. Pak Pendeta ini saya lihat sudah capek sekali. Ini sebenarnya teman-teman, sebenarnya ini kawan baik saya Pak Pendeta ini teman-teman ya. Ini kalau saya mau gas-gas pula, tapi beliau selalu loh. Beliau selalu kalau saya live itu beliau selalu nonton di bawah itu. Suka ngintip-ngintip, makanya Pak Pendeta ini tidak bisa hidup di kos-kosan itu. Nanti ngintip janda terus. Karena dia kalau di live saya itu dia ngintip, habis hilang, habis ngintip, habis hilang. Makanya dia tidak bisa ngekos. Kalau dia ngekos, habis itu. Kos-kosan janda itu dingintip terus itu. Sekali-sekali naiklah ke komal saya begitu. Ya, kita diskusi-diskusi dengan santai ya begitu. Kapan kita bisa diskusi dua arah nih? Saya suka nih sekali-sekali. Kalau Pak Pendeta ini bagus teman-teman. Kita menjelaskan Al-Quran, dia mantap-mantap. Tadi dia katakan Maryam 71 ya. Hati-hati Loding, kalian mendatangi. Kalian mendatangi. Dan saya juga mau tanya itu, bahwa keselamatan dalam Islam itu berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan hadis yang pernah kita bahas, tidak ada orang bisa selamat karena amal. Terus Pastor Loding bilang, oh itu harus rahmat Allah juga. Nah yang benar itu sebenarnya selamat karena perbuatan atau rahmat? Pak Pendeta, untuk mendapatkan rahmat Allah, maka kita harus berbuat amal. Orang masuk surga itu karena rahmat Allah, semua karena kehendak Allah. Tapi untuk mendapatkan rahmat Allah, ya kita harus berbuat kebaikan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kalau keselamatan dalam Kristen kan percaya Yesus maka selamat. Nah, ini kan percaya sebagai apa? Nah, mulai mutar-mutar di situ. Kan? Begitu. Masuk surga itu sesuai dengan rahmat Allah. Untuk mendapatkan rahmat Allah, maka kita harus berbuat amal. Begitu. Pak Pendeta. Kalau di Pak Pendeta kan tidak perlu berbuat amal lagi karena sudah selamat kan? Oh perlu, amal itu sebagai tanda perlu lagi. Perlu. Katanya sudah ditebus dosa. Nah, ini ada sambungannya. Berbuat baik. Oh, ada sambungannya. Oh, ada. Kenapa orang Kristen berbuat baik jadi berkat memberitakan Injil? Karena ada upah yang menanti, mahkota. Ada 5. Oh, mahkota. Mahkota kebenaran, kemuliaan, kehidupan, kemegahan. Kira-kira Pak Pendeta, kira-kira Pak Pendeta, kalau ada orang Kristen yang mati dalam keadaan mabok, itu masuk surga atau neraka? Nah, pertanyaan nggak relevan. Masa pertanyaan nggak relevan bagaimana?
Kalau Pastor Roding bertanya seperti itu, saya tanya balik. Dia sudah percaya Yesus lahir baru nggak? Kan dia Kristen. Loh, yang menyelamatkan bukan agama, tetapi posisinya yang sudah terima Yesus dan lahir baru. Ada Roh Kudus. Ini kan dia sudah terima Yesus, hari Minggu pergi gereja, tiba-tiba mabok di sana, pulang ditabrak motor, mati dalam keadaan mabok. Itu neraka atau surga? Ya, kalau dia sudah percaya Yesus lahir baru, surga. Walaupun dalam keadaan mabok. Loh, kan sudah ada penebusan Kristus. Oh, berarti walaupun dalam keadaan mabuk tetap surga ya? Sekalipun demikian, saya ragu kalau ada anak Tuhan yang sudah terima Yesus lahir baru masih mau mabuk-mabukan seperti itu. Saya ragu. Jangan-jangan dia belum terima Yesus. Tapi hari Minggu ke gereja, sekolah Minggu lancar. Oh, banyak sekali orang-orang Kristen belum terima Yesus sungguh-sungguh. Ini dia ke gereja cari cewek. Next. Oh, dia ke gereja cari cewek. Ini jangan begitu. Oke, jangan bongkar begitulah. Jangan nanti Kristen lain marah sama Pak Pendeta itu, bongkar aib-aib orang itu kan. Begitu. Ya, buat para oten-oten di bawah ya, kalian kalau ke gereja jangan cari-cari cewek. Betul. Masa ke gereja cari cewek? Ke gereja itu cari Tuhan, iya kan? Bertobat kalian, bertobat. Orang Kristen bertobat kalian itu. Cari cewek bertobat. Anda belum tentu diselamatkan. Suruh mereka syahadat, Begitu bilang cepat. Betul. Kalian syahadat kalau tidak cuma yang cari di sebelah cewek. Yang di sebelah juga. Kalau sholat tidak serius, itu pindah ke sebelah. Kristen. Ayo, kita tukar. Oke, Pak Pendeta. Ini ada satu poin Pak Pendeta. Ini terakhir Pak Pendeta ini. Ketika waktu sebelum Yesus mati di kayu salib, maksud dan tujuan Yesus mati di kayu salib itu kan untuk menebus dosa. Betul kan? Karena di Kristen ini kan ada dosa waris kan? Ya. Tiba-tiba ada bayi yang baru lahir, dia membawa dosa waris. Begitu lahir ke dunia langsung mati. Tempatnya di mana itu? Oke. Sebenarnya ada dua versi yang konsep keselamatannya berbeda. Bukan melalui Kristus, bukan melalui terima Yesus. Yang pertama adalah orang yang hidup sebelum Yesus datang. Yang kedua, anak bayi mati itu kemana? Jawabannya adalah itu hak prerogatif Allah. Konsep pilihan yang menentukan keselamatan. Apakah dia dipilih Tuhan dalam kekekalan, dalam kemahatauan Tuhan atau tidak? Karena tidak memenuhi syarat untuk terima Yesus, anak bayi mati, nggak sempat diterima Yesus. Termasuk orang yang hidup di luar zaman Yesus. Karena konsep keselamatan dalam Yesus adalah percaya dan menerima Yesus. Begitu. Ya. Itu masuk dalam konsep pilihan. Iya, ini jawaban Pak Pendeta, ini jawaban cari aman ya. Bukan cari aman. Bukan cari aman. Siap Pak Pendeta, siap. Artinya hanya Tuhan yang tahu. Manusia tidak boleh mengada-ngada. Oke Pak Pendeta.